Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat Allah sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita belajar. Kemudian jangan lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Keberkahan untuk beliau baik bagi keluarga, sahabat maupun para tabi'in dan ikut beliau yang istiqomah di yaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ulun hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Waka Bidang Kurikulum Ibu Zaza, terima kasih banyak. Kemudian juga teman-teman rekan sejawat Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hari ini kita bisa bersama-sama belajar. Ingin mohon izin sebelumnya mau menanyakan kabar. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Ini baik. Jadi di sini Bapak Ibu mohon izin ingin menyampaikan sedikit berbagi tentang apa yang sudah ulun dapat ya selama kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya 2 bulan ini dalam pendidikan guru penggerak Banjarmasin, masih ada sekitar 4 bulan lagi ya. Jadi kebetulan untuk temanya itu adalah tentang budaya positif. Jadi mungkin sudah ada Bapak Ibu sebelumnya yang sudah mungkin tahu itu ya, sudah mendengar. Yang dimana pembahasan kita hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke baik, tapi sebelum itu ulun mau bersama-sama membuat kesepakatan. Ya, kita anggap hari ini kita adalah sebuah kelas sama-sama belajar. Tapi dalam hal ini ulun di depan bukan berarti ulun yang paling bisa ada. Kita sama-sama berbagi. Nah, jadi mau membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira apa nih yang kita sepakati bersama? Ya, jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, ya, kira-kira kesepakatan kelas apa yang mau kita sepakati? Dengan Pak Kebuhantian? Oke, silent HP ya. Gimana Bapak Ibu? Sepakat? Oke, silent HP. Kenapa Bu harus di silent Bu? Oke, jadi kita sepakat untuk menjaga ketenangan ya Bu ya. Menjaga ketenangan selama proses belajar. Mohon izin untuk menuliskan. Baik, yang lain mungkin Bapak Ibu adakah yang mau kita sepakati bersama-sama? Makan boleh tidak? Boleh, betul sekali. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, betul selama tidak mengganggu proses belajar. Oke, berarti masih masuk ya Bu ya? Jadi main HP boleh selama tidak mengganggu. Makan minum boleh, jadi silakan sambil dicicipi ya Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin? Dilarang berbicara saat pemateri menyampaikan. Oke, dilarang berbicara saat pemateri menyampaikan. Kenapa Pak harus jadi dilarang Pak? Jadi supaya fokus. Supaya fokus. Terima kasih Bapak Ibu.
Ulun tuliskan di sini fokus ya Pak ya. Fokus dalam belajar. Adakah lagi mungkin satu lagi? Jadi kesepakatan kelas itu gak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Satu lagi mungkin. Menjaga kebersihan, betul sekali. Kayak apa Bapak Ibu sepakat? Sepakat, betul. Menjaga kebersihan. Baik, nah ini adalah kesepakatan kelas kita untuk materi kita hari ini. Ulun mohon izin satu orang untuk membacakan, Ibu Rahma yang membacakan ulang. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama yaitu menjaga ketenangan selama proses belajar. Yang kedua, fokus dalam belajar. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Terima kasih Ibu Rahma. Sepakat semuanya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi dengan kita menyepakati kelas kita hari ini, kita akan mulai. Ya, kita akan mulai belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ulun kembali ingin mengajak Bu Hansiah menjadi sebuah apa ini Bapak Ibu? Air teko. Ada gelasnya. Gelasnya penuh kamu atau setengah terisi kah? Nah, jadi di sini Ulun mengajak untuk kita semua, termasuk Ulun, menjadi gelas yang siap untuk diisi, yang menjadi gelas kosong. Jadi kita di sini sama-sama niatkan kita ingin belajar. Kita ibaratkan kita ini ada sebuah gelas yang kosong. Ketika gelas itu kosong, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita masukkan air, airnya masuk atau tidak? Masuk. Tapi seandainya kita di sini punya gelas yang terisi, kira-kira masuk atau tidak airnya? Masuk, tetapi luber. Nah, jadi di sini Ulun kembali mengajak kita semua, kita sama-sama menjadi gelas yang kosong agar bisa menyerap semua hal-hal baik yang bisa kita dapatkan hari ini. Seandainya ada yang buruk, mohon maaf, ini karena tidak ada kesempurnaan pada kita manusia. Jadi Bapak Ibu silakan ambil yang baik-baiknya saja dari materi hari ini. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sekarang baru kita masuk ya. Ulun kembali ke depan ya. Nah di situ Ulun menuliskan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari Bu Hansiah, menurut Bu Hansiah apa? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah familiar dengan istilah hukuman, konsekuensi, restitusi? Atau ada yang masih belum pernah Bu Oh gimana Bu? Untuk kata restitusi itu masih belum paham. Ibu, jadi Ibu Mauli yang restitusi masih belum paham Bu ya, masih belum familiar. Baik, kalau yang hukuman sama konsekuensi sudah sering ya? Kalau pemahaman Bapak Ibu terkait hukuman itu apa? Sekarang Menurut saya, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu bisa hal buruk, bisa hal baik. Ibu Malik bertangan buat Ibu Malik. Baik, luar biasa ya. Yang lain mungkin adakah unsur pendapat atau Ibu sedikit menambahkan? Ada? Kak Edi, Ibu Nabila, Bu Izatil, setuju aja. Baik, kita akan sama-sama belajar. Jadi sedikit sudah hampir masuk ya apa itu hukuman
teman-teman apa itu konsekuensi. Dan tadi terkait restitusi sangat bersemangat sekali karena masih belum familiar ya Kak Ibu ya. Jadi di sini Ulun sangat excited ya untuk mengimbaskan ke Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama saling mengenal apa itu restitusi. Gitu ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kami di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini sudah sampai ke materi tentang budaya positif, lebih tepatnya di modul 1.4, yang dimana dari modul 1.4 itu ada kurang lebih ini ya. Jadi konsep inti daripada modul 1.4 atau budaya positif itu ada kurang lebih sub materinya ya, yang harus dipahami bersama-sama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu ada tentang nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada disiplin positif. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh piagam kuat. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini poin-poin yang insya Allah hari ini akan perlu imbaskan ke Bapak Ibu semuanya. Syukur-syukur kalau kita sama-sama paham, sama-sama kita bisa melaksanakan. Oke, baik. Nah, jadi seperti Bapak dan Ibu ketahui ya, saat ini kita berada di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Pada dasarnya ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka, semua kurikulum itu pada dasarnya baik. Ya, Ulun yakin ketika para menteri, para petinggi-petinggi itu yang merumuskan sebuah kurikulum, pasti tujuan itu adalah baik. Dan tujuan utamanya itu pastilah sudah termaktub di dalam undang-undang dasar. Nah, adapun pada kurikulum Merdeka, tujuan daripada pendidikan nasional itu kemudian dirangkum, dikristalisasikan, ya ibarat air itu dikristalkan, nah diambil intisarinya menjadi profil pelajar Pancasila yang kalau dia ada 6 bidang. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Nah, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kurikulum Merdeka itu dibangun secara masif ya Ibu. Jadi selain instruksi dari atasan, kita para penggerak, kita yang menjadi kunci utama ombak pendidikan Indonesia gitu ya, para guru-gurunya itu juga diberikan sanggup. Kalau kita berjalan itu ada sanggup. Nah, jadi dia orang tuh ada dilepas setanya-tanya ada. Nah, jadi di sini kita diberikan juga pemahaman. Nah, salah satunya dengan diadakannya pendidikan guru penggerak ini. Nah, jadi yang dimana tujuan akhir daripada pendidikannya itu adalah tadi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sebelum itu ya, karena lu yakin ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan. Kadang karena kita ini adalah produk daripada kurikulum Bahari, ya Bapak Ibu. Jadi kita itu seperti ini kita gitu ya, seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, seperti itulah kita. Kadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari Bapak Ibu ya, hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata itu sedikit dalam tanda kutip salah. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang guru itu dalam tanda kutip keliru. Nah, itu yang ingin kita perbaiki. Tapi sebelum itu, Ulun mau Bapak Ibu semuanya di sini berpasangan. Ada yang ada berpasangan kah? Oke, berdua-dua. Oke, kalau bisa yang ibu sama ibu, bapak sama bapak, jangan bapak ibu lah. Oke, Ulun minta tolong ya. Tolong salah satu dari kedua, misalkan Ibu Rahmat, Ibu Obi berdua, tentukan satu orang misalkan menggenggam. Ilustrasikan ya, misalkan Ibu Rahmat menggenggam tangan, kemudian Ibu Obi berusaha untuk membuka. Bagaimana caranya? Pokoknya Ibu Rahmat jangan mau dibuka. Nah, tugas Ibu Obi ya dan yang lain-lain adalah untuk
Mau disogok silahkan. Yang tinggi. Nah silahkan. Mungkin dicoba Bapak Ibu ya. Dicoba silahkan. Lu udah gampang. Mungkin boleh misalkan mau dikasih. Nah, atau mau dirayu atau mau dipahamkan. Nah, kasih. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Silakan dicoba. Ayo Pak Ivan. Apa contoh? Buka dong ya, buka dong. Ya kan sakit. Silakan Ibu Nabila. Nah Ibu Rika mau buka. Buka ya. Kekerasan boleh. Kekerasan silakan. Mau merayu juga boleh. Jangan keras-keras ya, Dek ya. Kayak tadi pas selesai misalkan. Iya jawab ulang nah. Ada sudah selesai. Karena apa kali ini aja jadi minat. Karena ada kesepakatan. Ya seperti itu. Oh, ya luar biasa. Bentuk tangan dong buat Oke, mungkin sudah kan, Ibu? Silakan. Ya, coba. Apa kita boleh satu orang mungkin ya dari Bapak Edi sama Pak Ivan dari Dina boleh coba lah. Ya, silakan. Ayo, coba. Nah, boleh. Ini, nah. Ya, nah siapa yang tutup? Siapa yang tutup? Không đi ba lại không gam thành. Nah, itu lipat dulu kemudian dengan sama. Baik, Pak Ivan yang menggenggam, Pak Edi yang gimana caranya harus mau meminta Pak Ivan buka. Itu yang mau diapakan? Genggam sama Ivan. Oh iya. Ivan. Kalau yang pakai kekerasan kan baik Kita tulis kesepakatan dan akan untuk langsung ya materinya. Nah bukan nantian jadi kita kembali ke situ. Bukan buat Pak Ivan dan Pak Edi. Terima kasih. ada pas. Iya, baik. Tadi sekarang jadi bujat-bujat Bu Ai. Nah, jadi tadi yang membuat Kak Ivan mau membuka kira-kira penyebabnya apa? Satu ada kesepakatan. Kak Ivan sepakat tidak ada kesepakatan tadi? Seandainya Kak Ivan tidak sepakat, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan terjadi. Baik, nanti kita akan bahas sampai di sana. Nanti akan kita sedikit ya. Nanti akan ketemu jawabannya kenapa ada itu ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, jadi materi hari ini kita berbicara tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Tanda kita garis disiplin diri. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Jadi yang kita harapkan pastilah anak-anak yang memang punya pemahaman. Pemahaman itu maksudnya adalah seperti ini. Dengan apapun tanpa kita, anak tersebut akan paham betul nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitarnya dia. Contoh, misalkan seperti ini.
apa ya? Tiket di kelas. Kenapa kita ada jadwal tiket? Supaya kelas kita bersih. Kenapa kelas kita bersih? Supaya sehat. Suasana belajarnya supaya indah. Tetapi ada kalanya anak-anak ini ada ibu. Kalau ada gurunya, ini ada mau menggali itu. Ya apa ibu? Mau menggali ada juga ibu Mariani susah deh. Atau misalkan aku mau pakai nama itu di pelajaran matematika di Mariani kenapa dia seekor? Itu ada dapat snack. Pas hari itu istri ibu Mariani itu lupa bawa snack. Jadi apa? Jadi kemana? Pada dari dapat snacknya. Itu artinya si diri anak ini belum terbangun disiplin di dalam dirinya, intrinsiknya di dalam dirinya. Nah, sebagai seorang guru berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari oleh calon guru penggerak di bab 1 Bapak Ibu, di situ ada yang namanya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru pada dasarnya prinsipnya adalah menuntun, ya, menuntun peserta didik. Kan tidak mungkin kita ini menuntun pada keburukan. Pasti kita maunya yang baik. Jadi bagaimana caranya kita ini menuntun? Tidak selamanya kita bisa menuntun, karena akan ada masanya dia akan lepas. Nah, sehingga yang harus dibangun itu bukan paksaan, bukan penghargaan tadi, tetapi kesadaran diri. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pelajari hari ini ya. Nah, ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi di awal sedikit mengulik ya, kenapa Bu harus disadarkan HP-nya? Gitu ya. Itu sebenarnya ada yang ingin mau digali. Karena supaya kita bisa belajar dengan tenang. Kemudian ada 3 tadi. Fokus, harus fokus. Jangan ribut ketika ibu menjelaskan. Kan mau belajar. Internal kita, intrinsik kita disadarkan bahwa kita ingin belajar, bukan karena disuruh dizancil atau karena dapat makanan ikan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ada nilai kebajikan universal. Kenapa universal? Ada lintas ras, lintas agama dan lain-lain. Jadi berbicara masalah nilai kebajikan itu bisa misalkan disiplin, mandiri, kesehatan, kemudian dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan ikuti guru penggerak atau selanjutnya. Ini. Nah, kita masuk ya ke subbab selanjutnya. Nah, yang nanti akan saling bersinggungan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu pernah ada waktu belajar di sekolah, di kelas, mengajar di kelas, ada muridnya yang kuring-kuringan. Adalah tinggi, ya pasti. Kira-kira apa penyebab si anak tadi kuring-kuringan? Ngantuk, kecapean, lapar, malas, kurang semangat. Kemudian kalau kita ambil contoh ngantuk misalnya, kira-kira kita pernah mengkaji kenapa si anak ini mengantuk? Main game. Kenapa dia main game? Di rumah? Apa di rumah? Di rumahnya kenapa dia main game di rumahnya, Bu? Tidak ada kontrol dari orang tua. Kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, berdasarkan sumber
yang kami pelajari di dalam modul 1.4 ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari setiap sikap dan perilaku manusia. Tadi, misalkan ada ketika seorang murid itu dia malas-malasan, kemudian ternyata dia mengantuk, kemudian kenapa dia mengantuk? Oh, dia begadang. Begadang kenapa? Begadang dia main game. Oh, dia main game. Oh, ternyata dia tidak ada perhatian dari orang tua. Kira-kira menurut buatnya dari 5 kebutuhan yang terletak di depan, kira-kira kebutuhan apa yang tidak dia dapat? Kasih sayang. Dia mencari kesenangan lain, rasa lain melalui musik. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi secara alamiah gitu ya. Jadi secara alamiah kita itu pasti ingin bertahan hidup. Sama misalkan anak-anak kok dia makan di jam belajar, belum sarapan. Kapan bertahan hidup? Kasih sayang dan rasa diterima. Tadi tidak ada perhatian dari orang tua. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Setiap dari kita itu pasti ingin diakui. Oh, dia ini hebat. Oh, dia ini bagus. Makanya setiap anak kita memberikan kelebihan baik, maka sesuatu yang baik, maka kita jangan segan-segan sebagai orang ibu mengapresiasi. Meskipun hanya dengan hal kecil, beri tepuk tangan buat siapa, Mbak Sisi, kepada Ibu Rumina, itu kan bisa seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal sederhana, karena ternyata memang menjadi bagian daripada tadi kekuatan, dia merasa dihargai. Kemudian kebebasan. Jadi kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan seterusnya, dan juga ada yang kebutuhan kesenangan tadi yang disebut kesenangan. Bisa jadi dia ingin mencari kesenangan yang lain karena dia tidak terpenuhinya kesenangan. Ya. Oke, nah baru kesini. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya, kalau berdasarkan dari pendidikan yang guru penggerak, tidak mengatakan ini yang paling baik, tidak mengatakan ini yang paling betul, tapi yang saat ini disarankan oleh pemerintah adalah yang seperti ini. Kita kembali kepada tadinya SD di awal tadi, ketika ada Pak Ikan dan Pak Aidi, beliau membuka ya. Gimana perasaannya Pak Ipan? Pak Ipan tadi ketika mau membuka karena apa Pak Ipan? Karena supaya cepat selesai. Supaya cepat selesai. Dan Pak Ipan mengerjakan hal itu. Artinya memang dari internalnya Kak Ikan sendiri yang mengatakan dia sepakat gitu ya. Dengan bagaimana caranya dari Pak Aidi yang membuat kesepakatan dengan Pak Aidi? Dengan menanyakan Pak Ipan, menanyakan acaranya cepat selesai, maka kita melakukan kesepakatan yang lepas kalau yang tidak meletaknya akan terlalu panjang. Baik, terima kasih. Nah jadi ada 2 hal yang ini ya untuk mengubah hal memunculkan nilai-nilai baik pada diri seseorang. Kita ada 2 hal. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Dan mau kembalikan ke Bapak Ibu. Kira-kira yang selama ini dilaksanakan oleh anak-anak kita, ini sudah mengatakan semua ya, itu sebagian besar anak-anak kita, kira-kira mereka itu melakukan suatu hal, misalkan datang tepat waktu, apakah karena memang motivasi intrinsik atau kan? Menurut Pak? Menurut kalau yang
karena terdatang lebih tepat waktu itu karena keinginannya. Beda dengan yang anak-anak misalnya terlambat itu pasti di jam kita tuh pasti dibangun kita lagi di sekolah. Berarti dari Jadi ada yang punya pendapat lain mungkin, atau mungkin contoh yang lain selain datang tepat waktu atau keterlambatannya atau di kelas memperhatikan dulu. Adakah? Tinggi selesai. Bapak Ibu, nah, tadi sebetulnya disampaikan Pak Edi. Betul. Jadi ada kita dan anak-anak didik kita. Mereka itu kadang ada motivasi dari ekstrinsik, ada intrinsik. Bagi yang dengan motivasi intrinsik, dengan ataupun tanpa perintah dari orang tua, dengan ataupun tanpa ancaman dari guru, kita yakin bahwa dia akan selalu tepat waktu. Karena ada motivasi intrinsik, kesadaran, disiplin diri. Sama misalnya kayak belajar, dia memperhatikan siapakah gurunya. Karena dia ada motivasi intrinsik, dia paham dengan sendirinya. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Habis ini yang masuk Ibu Raudah. Ibu Raudah bisa ini kita bisa alhamdulillah. Biasanya itu dari kebiasaan anak dari pendidikan orang tuanya yang terbiasa disiplin, akhirnya dia disiplin juga. Dilihat itu dari kebiasaan anak sendiri. Terima kasih Ibu. Tadi di awal Ibu sampaikan pula bahwa yang namanya disiplin positif ini harus di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ini juga jadi karena memang sudah terpola. Nah, dan pola ini kadang tadi tidak semuanya terlaksana. Nah, jadi menurut Bapak Ibu kan tidak sepakat saja kalau ketika orang itu misalkan dia dengan ancaman atau penghargaan tadi, ketika tidak ada guru yang mengancam, entah dulu. Jadi kalau misalkan jam ibu nih ada yang terlambat, maka berdiri misalkan lah. Nah, pas kebetulan itu ada hari itu menurut bagian maulah anak-anak nih waktu misalkan masuk. Ada mungkin ya, ada beberapa yang tetap waktu, ada juga yang terlambat. Karena tadi ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Yang kita harapkan adalah yang intrinsik, karena dengan ataupun tanpa adanya kita, anak-anak kita sudah disiplin. Yang kita harapkan. Nah, untuk memunculkan nilai tadi, motivasi intrinsik tadi, nilainya kebaikan, lalu muncullah yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini ulun membuatkan pembanding antara hukuman, antara konsekuensi dan antara restitusi. Apa itu hukuman? Mohon bantuannya Ibu bacakan. Ya, hukuman di sini yaitu tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Terima kasih Ibu. Bertepuk tangan dong buat Ibu Nabila, luar biasa, suaranya sangat lantang sekali. Terima kasih. Selanjutnya konsekuensi Ibu Eka. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Terima kasih Ibu Eka sudah membacakan. Nah, yang selanjutnya restitusi. Lu minta Ibu Obi untuk membacakan. Yang terakhir untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, baik proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ibu Obi, terima kasih banyak Ibu sudah membacakan.
Nah, dari tiga hal ini, kira-kira adakah hal poin utama yang menjadi pembeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Adakah mungkin dari Bu Hantia menemukan? Silakan Ibu. Untuk hukuman itu adalah sesuatu yang dijadikan patokan untuk siswa apabila melakukan kesalahan. Untuk konsekuensinya adalah akibatnya, dan untuk restitusi itu adalah pembiasaan perbaikan dari kesalahan yang dilakukan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, itu jadi goal daripada restitusi adalah adanya perbaikan. Karena kita mau semuanya pasti baik. Nah, jadi hukuman tadi sifatnya mendadak, tiba-tiba makasih push up. Ada yang perhatikan Bu, push up. Ada yang perhatikan Bu, misalkan pulas telinga, misalkan. Tanpa ada kesepakatan, tiba-tiba dan bersikap fisik dan psikis. Mungkin mempan Bapak Ibu, tetapi itu tadi akan meninggalkan kesan lain pada diri kita. Itu. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana. Ya, ada A, jika dilanggar maka B. Ada sebab dan akibat. Ini sering kita jujur pun biasa seperti ini. Ada konsekuensi. Terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kunci utama daripada konsekuensi adalah jika A itu dilanggar, maka akan terjadi ini. Intinya hal yang memang akan membuat si murid ini tidak nyaman. Sama sikapnya biasanya kalau dikontrol, kalau si guru ini orangnya rajin mengontrol, akan terlaksana. Tapi ketika gurunya tadi lepas, maka loss. Ya lalu tadi Bu, seperti itu. Jadi tadi kadang dengan tidak ininya konsekuensi, kadang kita tadi murid hanya akan hanya karena si guru yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau restitusi, jujur ini paling susah. Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi gimana caranya? Lah, gitu lah. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti yang Ibu Odi bilang, mencari solusi, tapi solusi itu berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, lanjut banyak nih ya. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, jadi kita ingin berbagi tentang 5 posisi kontrol yang biasanya sering dilakukan oleh seorang guru. Ya, jika berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama posisi sebagai penghukum. Ya, jika yang ada undangan, ya, penghukum. Kemudian ada yang teman. Kayak apa nih? Yang nih orang berharus tinggi seperti itu. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Ya, ini kasus. Mungkin ini tidak jadi dipanggil kepala sekolah. Ulah yang lewat tersebut seperti itu. Memantau. Apa nih? Kalau terlambat apa konsekuensi kita? Dan maaf terlambat manajer. Yang nomor 5 itu manajer. Manajer sesuai dengan pengertiannya adalah pengontrol. Jadi dia mengontrol dan membangun kesadaran. Nanti kita akan lihat seperti apa sih gambaran penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Nah, kita menyimak video teman-teman Bapak Ibu lah tentang 5 posisi kontrol. Kedengaran aja lah.
Ya, ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang karena bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak senja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali olahraga lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi pemantau atau yang memonitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak
sedang saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Habis. Dari tayangan tadi, adakah mungkin Bapak Ibu yang mau berkomentar? Lalu tidak mengatakan ini yang paling bagus, ini ada. Karena aku yakin semua dari posisi kontrol itu kita pasti perlu. Kadang kita sebagai pemantau, kadang kita sebagai kalau perlu gitu ya. Kadang kita sebagai meja dan sebagainya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang kamu berkomentar? Benar dirasa. Mungkin pula karena di sini sebagai guru BK, kadang memang anak setelah mungkin melakukan kelalaian biasanya dipanggil itu tidak semua siswa maksudnya langsung diberikan hukuman, tetapi akan ditanyakan terlebih dahulu. Misalnya tadi yang datang terlambat ke sekolah itu sudah ditanyakan kenapa datang terlambat, bangunnya apa segala macam, dan itu diserahkan juga kepada siswa. Hendaknya seperti apa, kayak apa supaya esok datang kada terlambat lagi. Sudah dijawab dua, bangun guring karena Bu Ai jauh lebih sungsung lagi ya. Tapi kenyataan yang terjadi masih Bu Ai masih kelas 2 kayak itu nah, dan itu ulun dapati dalam beberapa minggu ini, dan orangnya itu juga, padahal itu kan sudah ulun serahkan maksudnya tuh kepada anak supaya ini tuh kada terlambat lagi, dan bukan dari ulun yang memberikan saran-sarannya tuh langsung ke anak. Cuma kenyataannya masih sama Bu Ai kayak itu nah, mungkin itu aja. Terima kasih Ibu Nabila sudah mau berbagi pengalamannya. Beri tepuk tangan buat Ibu Nabila, luar biasa sekali untuk pengalamannya dan Ibu ya sebagai seorang guru BK dengan segala macam permasalahan yang ada. Ini mungkin yang lain nanti kita tanggapi bersama. Yang lain mungkin. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Setelah menonton video tadi, saya itu merasa tersunyi di dalam. Kayaknya setiap adegan video itu pernah diperankan. Iya saya tahu ya. Tapi kalau menurut saya semuanya apa yang saya tadi mungkin ada kebaikan dan ada kelebihan, mungkin ada kekurangan. Tapi kalau menurut saya kita itu kan sebagai guru pasti sudah bisa mengamati kan, karena sudah melihat sudah, kalau saya ini kan sudah puluhan tahun sama aja tuh ibarat saya sudah lama kan, kadang sudah bisa melihat karakteristik anak. Kayaknya setiap hukuman itu mungkin kita ini mungkin ini yang perlu kita terapkan. Mungkin kita bisa sebagai kontrol. Untuk orang itu kita sebagai manajer. Untuk anak yang dilihat mungkin kita bisa sebagai teman. Kalau menurut seperti itu sih tergantung kita membaca perilaku anak Bu. Karena ya tadi saya merasa tersunyi karena setiap adegan itu pernah saya perankan. Jadi mungkin kita untuk itu kan itu semuanya itu memang ada perbedaan dan kekurangan, tapi ya itulah karena kita sudah lama berjanji berikan, jadi setiap peran itu masing-masing karakteristik anak apa yang bagus ini kita kasih mainkan atau sama seperti kayak Ibu tadi kan, kalau yang kita sebagai itu sudah juga karena anaknya itu. Ya mungkin itu aja berbaginya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Boleh Ibu sudah mau berbagi dengan pengalaman Ibu lah, kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi Ibu jujur sebagai seorang guru kalian kita punya ide ke-6 ya Bu ya. Ini luar biasa. Ada mungkin satu lagi yang ditambahkan? Cukup? Baik. Jadi tadi sudah kita lihat bersama bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru yang biasanya sering kita lakukan dalam keseharian kita.
yang pasti. Karena ada beberapa huruf tertentu, ada yang terlihat penyesuaian dari kondisi yang ini. Kemudian keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas sendiri adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan nilai yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Adakah mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Salah ada Bapak? Salah, jujur kada Bapak Ibu sama-sama belajar. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Seperti kita singgung di awal tadi. Aturan memakai helm bagi pengendara roda 2. Memberi kepala supaya jangan terbentur. Betul. Aturan ya Bu ya. Ada tidak yang melanggar? Sering ya Ibu. Kira-kira kenapa jadi sering melanggar itu? Karena apa Bu? Melaksanakan peraturan itu tadi. Dulu sering, pernah berapa kali jatuh. Sekarang dulu kalau jalan terus kita ada itu pakai rem. Melewati polisi atau itu tetap pakai rem. Jadi pas belum jatuh, kepala masa kita lagi makan. Nah itu ya, jadi aturan itu identik dengan satu arah. Satu orang yang buat aturan, maka harus dilaksanakan semua. Mungkin efektif karena kan kalau yang ada dia bayar kena aja benda misalkan. Tadi ada pemaksaan, tapi ketika ada polisi ada hal itu berkaitan dengan nilai keselamatan. Yang mau kita munculkan dia yakin kita istilah gitu, salah satu ikhtiar kita sebagai manusia gitu ya, supaya selamat dalam berkendara adalah dengan menggunakan helm. Itu adalah keyakinan. Itu yang mau kita harapkan untuk anak-anak kita. Mereka paham dengan sendirinya dari prinsipnya mereka. Nah, berdasarkan dari penelitian tadi ternyata Bapak Ibu untuk memunculkan keyakinan tadi itu ternyata bisa dilakukan ketika kita sebagai posisi manajer. Tapi tadi jujur ya ada kalanya jadi manajer, ada kalanya kita juga harus menggunakan yang namanya konsekuensi. Nanti kita akan bahas ketika kenapa ada konsekuensi. Oke, baik. Nah, pembentukan keyakinan kelas sekilas saja bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif tadi, dibuat dalam sedikit saja agar mudah diingat. Tadi di awal aku sampaikan, nggak usah banyak-banyak, itu yang penting kita sepakati. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Kenapa umum tidak membuat keyakinan sendiri? Makanya tadi mengajak Bu Hadian supaya sama-sama kita seperti itu. Kemudian kata-kata yang kita buat pun bersifat nilai-nilai kebajikan. Ya, yang di awal tadi. Nah, terus bagaimana ketika suatu keyakinan kelas tadi dilanggar? Bagaimana ketika suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dilanggar? Jadi kita diberi hukum. Dengan hukuman ini mudah-mudahan tinggi. Misalnya Bu, jangan menghukum ya, apa Bu? Oke, terima kasih pendapatnya. Makanya ada hukuman, makanya ada konsekuensi jadi itu. Betul Ibu. Tapi tadi Ibu, yang mau kita munculkan di sini adalah keyakinan. Nah, salah satu cara untuk memunculkan yang namanya keyakinan ada yang namanya segitiga restitusi.
tiga restitusi tadi. Ada 3 langkah. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan anak ini bahwa apa yang dia lakukan memang salah. Ya, sadar, jadi bukan serta-merta dihukum. Bisa jadi anak itu ada tahu yang salah. Ya Bu, dia ada tahu, oh aku salah. Kenapa ibu itu bangun atau bapak itu bangun aja? Seperti jadi dipahami. Kemudian tanyakan keyakinan apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 langkah untuk membentuknya namanya restitusi. Harapannya dengan ini akan muncul yang namanya keyakinan tadi. Karena Bapak Ibu, sesuatu itu hanya akan bisa berubah ketika orang tersebut membuka diri. Ya Bu, dia mau. Tadi kenapa Pak Ipan hanya mau? Karena dia aja Ibu Rumina, ulun Bu dengan apapun takun kayaknya lalu, yang penting jalan aja. Gitu. Karena yakin, nggak mau ribet. Ya Bu, artinya keyakinan dirinya Ibu Rumina simple seperti itu. Nah, ya, jadi keyakinan. Habis ternyata. Ini urut lagi syuting lawan anak-anak. Tapi kurang jelas suaranya Pak Ilya. Jadi ceritanya ada kasus. Ada satu keyakinan yang dilanggar secara saja ya, secara saja menjelaskan karena kurang jelas suaranya. Mohon maaf. Jadi ada keyakinan kelas yang dilanggar. Jadi di kelas itu kita sama-sama meyakini untuk belajar itu fokus, tenang, dan ya belajar dengan disiplin seperti itu. Kemudian didapati beberapa anak ini membawa hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Jadi di situ belum mencoba membuat sebuah restitusi. Jadi menanyakan, kenapa jadi membawa penyebabnya apa? Tapi tadi siapa tahu ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan dengan dia melanggar keyakinan tadi, aturan tadi. Misalnya tadi, kadang-kadang bilang maaf. Jadi dipahamkan dulu. Jadi posisinya apa? Kemudian keyakinan kelas mana yang dilanggar? Keyakinan yang dilanggar, kemudian baru kita mencari solusi. Gimana caranya supaya kalian bisa fokus dalam belajar. Lalu kemudian dia mencari hal tadi karena dia merasa membawa hal yang tidak sesuai untuk pelajaran. Dia katanya, ini Bu, nanti kami ada bawa lagi. Yang kami bawa itu hanya yang berkaitan dengan pelajaran. Yakin yang seperti itu gitu. Jadi sifatnya adalah dia sadar ada apa yang salah yang dia lakukan dan dia mencari solusi dengan apa yang menjadi permasalahan. Kalau ada seperti itu ya, Bapak Ibu, mohon maaf ada jelas suaranya. Ini sama di sini Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih banyak sudah mau mendengarkan materi ini yang mungkin sedikit banyaknya banyak keliru karena segala kesempurnaan adalah dari Allah dan kekurangan dari diri pribadi. Selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab. Untuk silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan yang membangun, ya, tanggapan yang membangun. Jadi Bapak Ibu, tanggapan itu Bu Aida harus yang membangun, instruktif, bukan yang destruktif, bukan yang menjatuhkan. Jadi harus yang membangun supaya kita menumbuhkan rasa percaya diri seperti itu. Jadi terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Oke. Sebelumnya izin bertanya ulang mengenai tentang restitusi tadi. Nah, seandainya kan setelah diberikan restitusi tadi ternyata tidak berdampak apapun bagi anak tadi. Nah, dengan kata lain kan berarti restitusi
kita itu tidak mempan sehingga anak ini terus menerus melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Jadi bagaimana itu menurutku? Terima kasih. Ada lagi Ibu? Cukup. Oke. Ada lagi mungkin? Apa cukup? Cukup. Oke. Nah itu Ibu izin menjawab Ibu lah. Jadi kalau misalkan Ibu keliru, mohon maaf, bisa nanti ditambahkan oleh bagian yang lebih banyak nanti ya. Oke. Bagus Ibu pertanyaannya. Dan ini kalau menurut berkaitan dengan pembahasan Ibu Nabila tadi. Ketika sudah dilakukan restitusi, tapi ternyata terjadi lagi ya ulang ini lah orangnya apa itu gitu. Jadi restitusi hukuman konsekuensi memang adalah hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol seseorang. Karena tadi kita itu bisa merubah seseorang dengan adanya dua hal, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, harapan awal kita adalah dengan motivasi intrinsik, artinya kita menumbuhkan keyakinan. Jadi, tapi ternyata dengan menumbuhkan keyakinan itu ada hubungan juga. Nah, ada hubungan juga nih. Nah, lalu akhirnya kita bisa mencari solusi yang lain. Kita sebagai guru jadi leader pasti sudah tahu kapan kita harus sebagai manajer, kapan sebagai pemantau, kapan sebagai dan seterusnya. Nah, ini karena bahwa kita sebagai umat beragama ya Bapak Ibu ya, umat beragama, kebetulan ini semuanya Islam. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali ya, ketika sesuatu hal yang sangat fatal itu jelas Allah mengatakan lah, jangan. Dia itu tegas, ya, tegas. La taqrabuz zina. Misalnya, janganlah mendekati zina. Artinya sesuatu yang sangat fatal, gitu ya. Sehingga kita sekali di sini. Nah, kita kaitkan dengan sebenarnya bagus sekali ya. Jadi materi budaya positif ini kalau pun kaji lagi, Bapak Ibu ya, ini luar biasa sekali ya. Bahkan kalau kita sinkronkan dengan pemahaman Islaman itu sangat luar biasa. Nah, kita kaji, apakah ketika Allah itu memberikan azab kepada hamba itu langsung? Tidak. Allah membuka seluas-luasnya peluang untuk memperbaiki. Kita hidup di dunia, ada saatnya di mana kita pintu taubat selalu terbuka sampai di akhir hayat pun misalnya itu kan menjelang. Nah, kita sebagai seorang guru harus paham hal tersebut. Jadi kita buat keyakinan tadi, restitusi tadi. Tapi ternyata ketika sudah ketemu lagi dan ini menyangkut dengan kestabilan tempat kestabilan keselamatan karena jangan ya. Nah, lagi dikit. Udah kok, berarti kamu dari kan boleh, jangan. Jadi ada saat di mana kita mengatakan tidak seperti itu. Jangan ada yang seperti itu. Nah, seperti itu mohon maaf izin ada yang salah mohon maaf. Ini yang tahu ibu agama ulama. Tinggi. Ada lagi Pak Ibu silakan. Ibu Rabbana. Mengenai tentang instruksi tadi, saya memberikan tanggapan mengenai misalnya tadi masalah HP Bu. Kan dalam peraturan sekolah kita tidak boleh bawa HP, tapi kita bisa juga memperbolehkan nanti untuk bawa HP dan seterusnya. Misalnya saya sebagai pembina aktif, nah itu ada cair mungkin kita, tapi saya pesan boleh bawa HP, tapi pesan sama wali kelas atau izin dulu, ya. Jadi karena pas waktu disimpan dengan wali kelas, setelah selesai waktu ekskul boleh diambil. Nah itu untuk belajar. Ya ada kesepakatan dulu dengan siswa. Terus masalah yang itu tadi saya lihat di video tentang alat make up. Kalau untuk alat make up, rasanya tidak diperkenankan untuk siswa bawa alat make up. Boleh kan mereka bawa? Boleh, hanya bedak. Karena kita ada sholat Bu. Nah, hanya sholat boleh pakai bedak untuk siswa putri. Selain pada bedak, saya kira tidak diperkenankan untuk kita siswa. Itu aja.
Oke, nanti bakalan. Iya, terima kasih Ibu Rauda. Ada lagi mungkin lupa Ibu dari Bapak mungkin memberikan tanggapan baru. Ada? Silakan. Ada. Baik. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Luar biasa sekali, senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga dari hal yang sedikit ini bisa sedikit memberikan pencerahan, syukur kalau kita bisa laksanakan untuk kebaikan sekolah kita bersama. Karena aku yakin kita sebagai guru pasti mengharapkan murid-murid yang baik, murid-murid yang memang dia tadi dengan apapun tanpa kita, dengan apapun tanpa kita, mereka bisa survive baiknya maupun di akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan, segala kegelaran yang adalah penjelasan dari Allah dan kekurangan dari diri pribadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.